Guys, anak cowok ini tinggal di sebuah panti asuhan dan merasakan sangat kesepian. Setiap hari dia nungguin seseorang untuk datang, sampai suatu hari ada anak cewek yang baru datang ke panti asuhan tersebut. Cowok ini pun melihat seperti ada seseorang yang datang, dan akhirnya dia itu langsung saja merasakan sangat senang guys. Cewek itu pun masuk ke dalam panti, dan anak cowok tadi pun sampai turun nyamperin ke bawah untuk ngeliatin anak cewek ini. Bahkan cowok ini sampai deg-degan gitu guys. Nah, pada saat itu di panti asuhan ini sedang bagi-bagi mainan. Karena anak cewek ini baru, jadi ya udah deh, dia cuma ngeliatin teman-temannya doang. Nah, pada saat dia sedang ngeliatin teman-temannya, tiba-tiba dia ngeliat payungnya itu nggak ada di tempatnya. Terus dia ikutin bercakan air itu, dan ternyata yang ambil payungnya itu adalah anak cowok ini. Ternyata dari tadi anak cowok ini bukan tertarik sama cewek ini, melainkan cuma payungnya doang. Dia kesel banget sama cowok itu dan marah karena udah nyuri payungnya. Terus pada saat anak cewek ini mengambil payungnya, anak cowok itu malah nangis. Karena ternyata kalian gak akan menyangka payung itu part 2. Nah guys, tadi kan anak cewek ini benci banget sama cowok itu karena payungnya dicuri. Tapi pas cewek itu mengambil lagi payungnya, si anak cowok ini malah nangis guys. Karena ternyata payung itu mengingatkan dia lagi dengan ayahnya. Jadi dia itu dulu punya ayah sebenarnya. Kemana-mana dia selalu dengan ayahnya. Pada saat ayahnya kerja pun dia ikut dengan ayahnya. Sampai suatu hari ayahnya itu memutuskan untuk titipin dia di panti asuhan guys. Karena ayahnya ngerasa nggak akan bisa besarin anaknya itu sendirian dalam posisi seperti ini. Nah, itulah kenapa dia tertarik sekali sama payung kuning si anak perempuan tadi. Karena dia ngerasa payung itu bisa mengingatkan dia bersama ayahnya. Setelah itu, pada saat dia tua, akhirnya itu dia menjadi penjual payung seperti ini. Dan suatu hari pada saat dia sedang berjualan payung, dia melihat ada sosok laki-laki yang bawa payung kuning dan mirip banget sama ayahnya. Dia pun mengejar tapi nggak dapat guys, sampai akhirnya dia jatuh seperti ini. Ternyata itu cuma hayalan saja. Istrinya pun datang untuk bawa dia pulang. Dan ternyata yang jadi istrinya ini adalah cewek yang benci banget sama dia tadi karena payungnya dicuri guys. Suami yang selalu menghina istrinya yang gendut, tapi akhirnya nggak nyangka banget cuy. Dia selalu merendahkan istrinya. Dia bilang kalau dia tuh pengen punya istri yang langsing dan cantik. Bahkan dia liatin nih foto cewek impian dia. Istrinya tuh benar-benar sedih dan tertekan banget sama suaminya. Dan ketika suaminya pergi ke tempat gym cuy, ternyata suaminya ini udah main gila sama cewek lain. Istrinya datang ke tempat gym untuk ngasih kejutan ke suaminya kalau dia itu pengen kurus, tapi malah mergokin suaminya lagi selingkuh cuy. Tapi ketika istrinya marah dan sedih, suaminya malah bilang, salah kamu sendiri, kenapa kamu nggak jaga badan kamu yang gendut itu. Istrinya benar-benar terpukul banget cuy. Pas istrinya benar-benar sedih, suaminya tuh nggak peduli sama sekali cuy. Dia biarin aja istrinya pergi, dan dia pun makin bahagia sama selingkuhan dia. Dia mulai menjalani hidup yang normal bersama dengan selingkuhannya. Sedangkan di sisi lain mantan istrinya itu benar-benar tertekan banget sama berat badannya. Mulai melakukan perubahan demi perubahan cuy. Dia mulai membuang semua cemilan dia dan mulai dengan hidup sehat. Bahkan dia juga olahraga setiap hari untuk kurusin badannya dia. Kita lanjut part 2 ya. Suami yang selalu merendahkan istri yang gendut, tapi akhirnya nggak nyangka banget cuy. Ketika di tempat gym dia tuh ketahuan lagi selingkuh, istrinya tuh benar-benar kecewa banget, tapi suaminya tuh nggak peduli cuy. Akhirnya istrinya pergi, dan suaminya pun senang-senang sama selingkuhannya. Dia tuh benar-benar hidup senang-senang bersama dengan selingkuhannya. Di sisi lain mantan istrinya benar-benar berusaha untuk melupakan dia. Tapi ternyata cuy beberapa bulan kemudian, cowok ini ngelihat selingkuhannya itu punya pacar baru dan ngelupain dia begitu saja. Sedangkan mantan istrinya itu masih sibuk move on cuy. Dia olahraga setiap hari. Sedangkan si cowok yang stres malah jadi malas olahraga dan makan terus-menerus sampai dia tuh jadi gendut banget kayak gini. Pas dia jalan, dia lihat seorang cewek yang benar-benar cantik banget, dan dia kaget banget ternyata itu adalah mantan istrinya cuy, yang udah berubah jadi cantik karena dia udah diet ketat dan olahraga. Cowok ini benar-benar nyesel banget dan minta maaf sama si cewek. Tapi ternyata mantan istrinya udah punya pacar baru yang jauh lebih ganteng, dan mantan suaminya ini benar-benar nyesel banget. Seorang pria bernama Andrew Mukuya asal Afrika mempunyai ide untuk membuat sebuah usaha kantong kertas. Dia mendapatkan ide tersebut pada saat pemerintah melarang menggunakan kantong plastik. Hal tersebut dikarenakan pencemaran yang ditimbulkan oleh kantong plastik ini. Saat itu Andrew sedang bersekolah di sekolah menengah. Dan pada saat itu juga orang tuanya harus kehilangan pekerjaan. Akhirnya si Andrew ini bingung dan juga stres karena dia ingin memulai usaha tetapi tidak memiliki dana ataupun uang. Hingga pada suatu hari dia mendapatkan uang sebesar 14 dolar Amerika atau sekitar 200.000 rupiah. Uang tersebut didapatkan oleh Andre dari hasil dia menjual botol plastik yang dipukulnya sehari-hari. Setiap harinya Andrew diketawai ataupun diremehkan oleh teman-temannya karena dia selalu memungut botol-botol plastik yang sudah bekas. Walaupun setiap harinya Andrew harus ditertawakan dan juga direndahkan oleh teman-temannya, tetapi dia tetap melanjutkan usahanya, yaitu usaha kantong kertas. Dan kalian tidak akan menyangka apa yang terjadi selanjutnya oleh si Andrew ini. Dengan bermodalkan 14 dolar Amerika yang diperolehnya tadi, dia memulai usahanya.
Dia mengawali usahanya dengan cara menawarkan dan juga mengunjungi toko-toko yang memerlukan kantong kertas. Sejak larangan menggunakan kantong plastik, ternyata tanpa diduga peminat kantong kertas ini sangat banyak. Dan sampai saat itu bisnis ini sudah menjadi bisnis yang sangat besar. Hingga sampai suatu hari dia berhasil membuat sebuah perusahaan yang di dalamnya itu terdapat 20 pegawai. Dan setiap harinya perusahaan dia ingin memproduksi 20.000 kantong kertas. Pada saat itu semua kantong kertas tersebut dibuat pakai tangan, tidak memakai mesin. Andrew juga sempat mendapatkan sebuah penghargaan sebagai pengusaha termuda di Afrika, guys. Dengan mendapatkannya penghargaan itu, dia diberikan uang sebesar 30.000 dolar atau sekitar 416 juta rupiah. Itu semua didapatkan dari 14 dolar sebelumnya dan juga tekad dia yang sangat tinggi, guys.